Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Rohayati dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu UTS dengan mata kuliah Sistem Basis Data, yang dimana di sini kita akan membahas ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan atau pengertian dari data, basis data, sistem basis data, dan juga DBMS dan informasi, serta keunggulan menggunakan sistem basis data. Yang kedua, kita akan membahas yaitu 3 level abstraksi data. Yang ketiga itu membahas tentang pemodelan data. Yang keempat membahas tentang penggunaan DDL, DML, dan SQL. Langsung saja di sini saya menjelaskan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, ada data. Di sini data adalah representasi dari fakta, konsep, atau instruksi dalam bentuk formal yang dapat digunakan untuk komunikasi, interpretasi, pemrosesan oleh manusia, dan pemrosesan oleh komputer. Dan basis data yaitu kumpulan informasi yang terorganisir yang disusun untuk memudahkan pengambilan data. Jadi di sini itu data adalah hal yang disimpan dalam tadi basis data ya, atau database, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data yang telah disimpan. Data memiliki bentuk seperti nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu kejadian, sedangkan database itu menyimpan dan mengorganisir baik data mentah maupun data yang sudah diubah menjadi informasi. Nah, database juga dapat mengambil data dan informasi yang disimpan dengan cepat dan efisien saat diperlukan. Di sini juga ada sistem basis data. Itu apa sistem basis data? Itu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan. Itu dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program itu yang biasa disebut DBMS atau Database Management System, yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Sedangkan itu pengertian DBMS itu Database Management System itu adalah software yang digunakan untuk mengelola database atau kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, di dalam sebuah DBMS terdapat satu atau banyak database. Berkat adanya DBMS, setiap data dapat dikelola, dimanipulasi, dan diolah menjadi bentuk informasi baru. Di sini juga ada keunggulan dari pengelolaan data menggunakan sistem basis data ya. Keunggulan yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Jadi dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua yaitu pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jadi jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data. Nah, yang ketiga itu ada keunggulannya itu efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, yang keempat itu adalah keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain. Di sini dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang kelima, keunggulannya itu ketersediaan, yaitu dengan basis data kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain.
Nah, tadi itu adalah soal pertama yang saya jelaskan. Di sini ada yang kedua, yaitu tentang 3 level abstraksi data. Jadi ada 3 level abstraksi data. Yang pertama itu ada physical level, ya, dimana ini adalah level abstraksi database yang paling rendah, karena pada level ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara data disimpan dan kondisi sebenarnya secara fisik. Pada level ini, struktur data yang diperlukan digambarkan secara terinci sesuai dengan kebutuhan oleh sistem engineer, dan level ini biasanya digunakan oleh para praktisi software dan hardware. Singkatnya, level ini merupakan level yang mengatur tentang teknis bagaimana cara sebuah database dimasukkan ke dalam media penyimpanan. Yang kedua itu adalah level konseptual, ya, atau konseptual level. Di sini adalah level abstraksi yang lebih tinggi dari level fisik, ya, karena level ini memberikan gambaran tentang data apa yang sebenarnya perlu disimpan dan dalam database, serta hubungan atau relasi yang ada di antara data dari keseluruhan isi database. Level konseptual ini merupakan suatu pandangan perancang database tentang data apa dan di mana data itu harus disimpan. Ketiga itu ada view level atau level pandangan. Di sini level pandangan itu adalah level eksternal yang merupakan pandangan para pengguna database, yang dimana pandangan terhadap database tersebut akan berbeda tergantung dari penggunaannya, maupun mau menggunakan data apa, mau mengakses data apa, dan membutuhkan data apa. Pada level abstraksi ini, database akan ditampilkan lebih simpel dan menampilkan bagian-bagian tertentu yang diperlukan saja dari keseluruhan isi database yang ada. Pada level ini, pengguna tidak perlu tahu tentang bagaimana data tersebut tersimpan ke dalam database. Selanjutnya ada soal ketiga, yaitu menjelaskan mengenai model data. Di sini itu model data itu adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Tujuan model data itu adalah menyajikan data agar mudah dimodifikasi. Di sini ada beberapa kategori model data, ya, yaitu yang pertama itu model data berbasis objek atau object based data model, yang dimana model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang kedua itu ada model basis data berbasis record, yaitu pada model data berbasis record, database terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Di sini ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu ada model relasional, yaitu model data relasional merupakan model data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Model data ini akan dijelaskan lebih detail pada subbab model data relasional. Yang kedua itu ada model data hierarki, yaitu adalah suatu model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer. Nah, tadi model basis data berbasis record. Nah, yang ketiga itu model data jaringan, yaitu model data jaringan adalah pengembangan dari model data hierarkis, untuk melihat kekurangan dari model hierarkis tersebut. Pada model jaringan diperkenankan bahwa sebuah child record bisa memiliki lebih dari satu parent record. Pada implementasinya berarti antara parent record dan child record diperlukan penghubung atau link atau pointer yang bisa satu arah atau dua arah. Nah, yang terakhir ini ada soal keempat, itu
menjelaskan mengenai SQL ya, atau struktur query language, yaitu bahasa SQL merupakan bahasa query komersial yang paling banyak digunakan, yaitu elemen-elemen bahasa SQL itu terdiri dari DDL atau Data Definition Language, DML Data Manipulation Language, dan DCL itu Data Control Language. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Itu yang pertama, Data Definition Language atau DDL itu digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah, yaitu perintahnya create, drop, dan alter. Nah, yang kedua itu Data Manipulation Language atau DML itu digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah yaitu select, insert, update, delete. Nah, di sini Data Manipulation Language merupakan bagian terpadu bahasa SQL. Perintah-perintahnya dapat dibuat secara interaktif atau ditempelkan pada sebuah program aplikasi. Nah, yang ketiga ada Data Control Language ya, atau DCL, itu digunakan untuk mengontrol hak para pemakai data dengan perintah grant atau revoke. Sekian penjelasan yaitu UTS mata kuliah Sistem Basis Data. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.